Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Fadilatur Rahmah dengan NIM 231051232210 dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung Mangkurat. Secara etimologi, nama ultisol berasal dari kata ultimus, yaitu akhir. Mengapa disebut akhir? Karena tanah ini mempresentasikan tahap akhir dari proses pelapukan mineral di wilayah tropis yang basah. Nah, ultisol bukan sekedar tanah merah. Ia adalah hasil proses desilikasi, yaitu pencucian silika secara terus-menerus. Argilasi yaitu perpindahan partikel liat dari lapisan atas ke lapisan bawah. Nah, di Indonesia, tanah ini adalah wajah dari kemandirian pangan masa depan. Karena ketika lahan subur di Jawa mulai menyempit, mata kita harus tertuju pada hamparan ultisol di daerah Kalimantan. Nah, secara fisik, ultisol memiliki karakteristik yang unik, namun sangat beresiko. Yang pertama, yaitu horizon argilik. Jika kamu menggali profil tanah ini, kamu akan menemukan lapisan yang lebih padat di bawah. Lapisan ini kaya akan liat. Nah, lapisan padat ini seringkali menghambat penetrasi akar tanaman tahunan jika tidak dikelola. Yang kedua, yaitu porositas dan drainase. Meskipun liatnya tinggi, ultisol seringkali memiliki porositas yang rendah di lapisan bawah. Hal ini menyebabkan tanah mudah jenuh air saat hujan lebat. Namun, sangat cepat kering dan keras seperti batu saat kemarau. Nah, ini disebut dengan sifat irreversibel. Nah, yang ketiga yaitu kerentanan erosi. Karena struktur di lapisan atas cenderung remah dan rapuh, tanpa tutupan vegetasi, hujan tropis akan mudah mencuci lapisan subur ini menuju sungai. Nah, inilah bagian tersulit dari ultisol. Ada 3 masalah kimia utama yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu kemasaman ekstrim atau pH rendah. Curah hujan tinggi mencuci basa-basa tanah, yaitu kalsium, magnesium, kalium. Yang tersisa hanyalah ion hidrogen dan aluminium. pH seringkali anjlok di bawah 5. Yang kedua yaitu teror aluminium. Pada pH rendah, aluminium menjadi sangat larut. Ini adalah musuh utama petani, merusak tundung akar, membuat akar tidak bisa memanjang, dan akhirnya tanaman mati karena kelaparan, meskipun pupuk sudah diberikan. Nah, yang ketiga yaitu fiksasi fosfat. Ultisol kaya akan oksidasi besi. Unsur-unsur ini bersifat rakus terhadap fosfat. Begitu Anda menabur pupuk P, mereka akan segera mengikatnya sehingga tidak tersedia bagi tanaman. Fenomena ini disebut dengan P. vivisation. Secara alami, ultisol adalah rumah bagi hutan hujan tropis yang megah. Mengapa hutan bisa subur di tanah yang miskin? Karena adanya siklus hara tertutup. Pohon menjatuhkan daun, daun menjadi humus, dan hara diserap kembali sebelum sempat tercuci. Nah, jika dibiarkan terbuka, lahan ini akan segera dikuasai oleh alang-alang. Alang-alang adalah indikator bahwa tanah tersebut sudah sangat miskin hara dan masam. Nah, untuk pemilihan budidaya, kita harus cerdas memilih tanaman seperti karet,
dan sawit yang memiliki mekanisme toleransi yang tinggi. Untuk tanaman pangan seperti padi gogo, kita wajib mencari varietas yang memang dikembangkan khusus untuk lahan kering masam. Bagaimana kita mengubah lahan suboptimal ini menjadi produktif? Nah, strateginya harus holistik, yaitu yang pertama, neutralisasi dengan amandemen. Bukan sekedar pupuk, tapi pemberian kapur pertanian. Kapur akan menaikkan pH dan meninjakkan aluminium. Untuk yang kedua, yaitu manajemen bahan organik. Jangan pernah membakar sisa panen, masukkan kembali ke tanah. Bahan organik bertindak sebagai pengikat, sehingga fosfat bisa terlepas dan diserap tanaman. Dan yang ketiga, yaitu pupuk hayati. Menggunakan mikoriza akan membantu akar tanaman menjangkau area yang lebih luas untuk mencari air dan P di tengah keterbatasan tanah ultisol. Untuk yang terakhir, yaitu konservasi mekanis. Pembuatan teras bangku atau teras gulut adalah harga mati jika mengelola ultisol di lahan miring untuk mencegah hilangnya investasi pupuk Anda akibat erosi. Nah, sebagai penutup, tanah ultisol itu bukanlah tanah yang mati. Tanah ultisol adalah tanah yang sedang sakit karena proses alamiah. Dengan sentuhan teknologi pertanian yang tepat, melalui pengapuran, pemupukan organik, dan konservasi tanah ultisol bisa menjadi lahan yang sangat produktif. Kemudian, tugas kita sebagai akademisi pertanian adalah memastikan bahwa pemanfaatan lahan ini tidak merusak lingkungan, melainkan selaras dengan prinsip berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? We don't talk anymore. Bisa dilihat ini ada bekas tambang liar. Ini ada nggak danau kecil sih, kayak bekas-bekas gitu aja. Ini biasanya kayak gini dalam ya guys, airnya jernih tapi dalam, jadi harus hati-hati. Dan itu juga ada gunung di Keruk. Ini ya kayak gini lah guys, tanah ultisol. Ini biasanya kalau di Banjarbaru terdapat di daerah Cempaka. Tuh ya guys, tadinya panas banget sampai muka aku nggak kelihatan. Nah, glowing. Ini panas banget. Jadi nanti ini vlognya aku taruh di video paling akhir. Panas banget. Itu ada juga ada gubuk bekas orang tambang liar. Nih, ini juga dulu, ini pasti bekas tambang juga nih. Ini kalau misal hujan banjir kerendam nih ya, dalam banget.
Di sana udah jadi perumahan orang. Ini di sana tadi ada batu. Batunya mirip batu alien di Jogja. Batu keras kepala. Ini batu akik tua. Panas banget guys. Jadi sekian video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya telah menyaksikan video saya. Nih, ini dia contoh-contoh tanah Ultiso tadi. Bye, aku mau pulang.